Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part kemarin, kita mendengar awal dari FTV di dalam serial komik ini, di mana diceritakan ada adik bodoh yang bahkan tidak sadar akan kebodohannya sendiri. Berkedok, melakukan semuanya untuk keluarga, tapi sebenarnya hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, kita akan sambung lagi kelanjutan FTV yang kemarin sempat terputus karena aneh gak kuat. Sudah terlalu malam, jadi fokusnya juga sudah mulai hilang. Dan memang karena ini agak-agak semi FTV, kisahnya agak bikin ngantuk bisa dibilang ketika rekaman kemarin. Jujur ini menjadi tantangan tersendiri untuk Ane, dan hari ini akan Ane coba bawakan lagi sampai dengan akhir dari FTV di serial komik ini. Nah, sebelum mulai, terima kasih untuk abang-abang yang sudah traktir kopi, terutama yang Bang Krisna Bimantara ini. Wah, gak ragu lagi, ini supporter terbesar project Tuan Muda Yun ini. Terima kasih Bang. Nah, kalau rekan-rekan juga ingin ikut mensupport project Tuan Muda Yun, boleh juga, linknya ada di kolom deskripsi. Langsung saja kita masuk untuk kisah hidup Tuan Muda Yun part 11. Kak, aku melakukan semua ini untuk menyelamatkan peninggalan ayah kita. Kalimat terakhir dari Ding Peng. Walaupun terdengar mulia, tapi kalau kita dengarkan kisah awalnya, maka kita bisa mengatakan kalau Ding Peng adalah bajingan. Dia pemuda yang bodoh dan tidak punya masa depan. Walau tidak langsung, tapi Ding Peng itu sama seperti menjual kakaknya sendiri untuk mendapatkan posisi wakil presiden atau wakil pemimpin di dalam rencana penggabungan Kamar Dagang Tian Yuan dan Kamar Dagang Luogu. Maka wajar kalau kemudian Ding Ling Er menjadi sedih. Bahkan air matanya pun enggan jatuh saat melihat kebodohan adiknya. Sekarang akhirnya aku mengerti ketidakberdayaan ayah setelah menghadapimu. Dulu aku tidak percaya saat dia mengatakan kalau kamu tidak akan pernah menjadi orang besar. Pantas saja ayah menyerahkan kamar dagang ini padaku walaupun aku hanya seorang wanita. Padahal sejujurnya ayah sangat berharap padamu. Dia ingin kau tumbuh dewasa agar aku bisa menyerahkan kamar dagang ini padamu di masa depan. Tetapi kau masih saja seperti anak kecil. Kau bahkan tidak tahu betapa kerasnya aku berjuang selama ini. Ding Ling Er kini benar-benar terpuruk. Seolah semua harapan dan mimpinya hancur setelah melihat sikap dari adiknya. Kini hatinya terasa hampa. Semuanya tidak ada artinya lagi. Namun Ding Peng sama sekali tidak menyadari makna dari perkataan Ding Ling Er. Dia bahkan menyalahkan ayahnya. Ayah terlalu pilih kasih. Karena itu dia menyerahkan kamar dagang ini padamu. Jika memang kalian memiliki niat untuk menyerahkan kamar dagang ini padaku, maka sekarang serahkan kamar dagang ini padaku. Mendengar itu, hati Ding Ling Er semakin hancur. Sekarang karena usiamu telah dewasa, maka lakukan sesukamu. Kau yang akan mengambil alih kamar dagang ini. Aku sudah muak. Aku tidak peduli lagi. Mendengar perkataan dari Ding Ling Er, Paman Yu terkejut. Nona, ini masalah yang serius. Mari ambil keputusan setelah bertanya pada Tuan Besar. Hei dasar budak anjing. Ini urusan keluarga kami. Kau sudah tua bangka. Kau tidak layak untuk ikut campur di dalam urusan kami. Ding Peng pun menjadi murka. Sementara tatapan Ding Ling Er kini terlihat dingin. Dia lalu melemparkan sebuah token emas yang menjadi lambang dari kepemilikan atau dari pemimpin tertinggi Kamar Dagang Tian Yuan.
Ding Peng menerimanya dan dia terlihat sangat gembira. Sementara itu, Wu Yu yang melihatnya juga, dia tertawa. Adik Ding Peng, aku ucapkan selamat untuk hasil yang telah kau terima hari ini. Melihat itu Paman Yu menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka bahwa kamar dagang Tian Yuan yang telah lama ia layani sepertinya akan segera runtuh. Dalam hati dia merasa tidak rela kalau hal itu sampai terjadi. Namun setelah itu, akhirnya Ding Ling Er dan Paman Yu memutuskan untuk melangkah pergi. Oh, tunggu sebentar. Wu Yu langsung meraih tangan Ding Ling Er. Adik Ling, pembicaraan kita tentang pernikahan masih belum selesai. Jangan buru-buru pergi. Nyah! Ding Ling Er melambaikan tangannya dan menyerang Wu Yu. Namun, melihat serangan itu Wu Yu tertawa. Dia pun melambaikan tangannya dan meruntuhkan serangan Ding Ling Er. Wu Yu berkata, Martial Emperor bintang 2. Menarik. Adik Ling memang layak menyandang gelar salah satu dari 2 wanita cantik dan jenius dari Serikat Pedagang. Bakatmu sungguh luar biasa dan cocok untuk menjadi istriku. Adik Peng, kita sekarang adalah keluarga, jadi bantu aku untuk membujuk kakakmu. Ding Peng pun tersenyum. Kak, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu sudah mengurus kamar dagang ini selama bertahun-tahun. Sudah saatnya kamu menemukan suami yang akan membesarkan anak-anakmu. Kurasa kakak Yu adalah orang yang paling cocok untuk menjadi kakak iparku. Bukankah kamu seharusnya mempertimbangkan hal ini dengan baik? Ekspresi Ding Ling Er terlihat begitu masam, tapi dia tidak mengatakan apapun. Lalu Ding Peng sekali lagi berkata, Kakak, kamu sudah tua. Untuk apa jual mahal? Aku yakin kau masih lajang sampai sekarang karena standarmu yang terlalu tinggi. Buka matamu dan terimalah yang ada di dekatmu. Itu adalah tindakan yang paling bijak. Paman Yu mendengar itu benar-benar murka. Perilaku Ding Peng sungguh sudah kelewatan dan melecehkan kakaknya sendiri. Hari ini, walau aku harus mati karena pengkhianatan, aku akan menghukummu, tuan muda. Seru Paman Yu yang penuh dengan amarah. Dasar budak tua sialan. Kau tidak tahu siapa yang kau lawan. Ding Peng pun menanggapi Paman Yu dan mereka saling bertukar pukulan. Keduanya memiliki basis kultivasi yang setara. Jadi setelah berbenturan, mereka berdua pun mundur beberapa langkah. Ding Peng sungguh malu. Ini harusnya menjadi hari kehormatan baginya. Tapi saat ini, seorang pelayan tua berani memukulnya. Ding Peng berseru, "Bunuh orang tua itu!" Sebagai pemimpin rumah dagang Tian Yuan, Ding Peng memiliki kuasa untuk memberi perintah siapapun yang ada di dalam kamar dagang Tian Yuan. Tapi sayang, meskipun Ding Peng memiliki kuasa untuk memberi perintah, di sisi lain, para penjaga yang tadi bersama dengan Ding Ling Er kini tampak ragu untuk bertindak. Melihat ini, Ding Peng menjadi semakin murka. Beraninya kalian tidak mematuhi perintahku. Aku pemegang token perintah Tian Yuan. Aku adalah tuan kalian. Kini keempat penjaga yang tadi ada di belakang Ding Ling Er tidak berani menatap token itu. Semuanya menunduk, bahkan ada yang memalingkan muka. Bagaimanapun untuk mereka,
Ding Ling Er adalah pemimpin kamar dagang Tian Yuan yang sebenarnya. Statusnya tidak akan hilang hanya dalam 1 hari. Meski saat ini pemegang token itu adalah Ding Peng. Melihat tidak ada yang bergerak, Wu Yu berkata, "Adik Peng, sepertinya jalanmu masih panjang. Karena itu hari ini, kakakmu yang baik ini akan membantumu memberi pelajaran pada orang-orang bodoh ini." Segera, Wu Yu melepaskan domain miliknya, dan semua orang yang ada di sana bisa merasakan penindasan. Wajah mereka pucat dan bahkan mulai kesulitan untuk bernafas. Keempat penjaga itu kini mulai tumbang satu persatu. Melihat mereka terjatuh di tanah, Ding Peng tampak puas. Lalu dia kembali melihat ke arah kakaknya. "Kak, katakan di mana ujung emas dan cahaya perak yang diberikan ayah padamu. Sekarang aku adalah pemimpin kamar dagang ini. Maka seharusnya kamu juga memberikan kedua kekuatan itu padaku. Kalau tidak, maka kamar dagang ini tidak ada bedanya dengan cangkang kosong." Mendengar itu, Wu Yu pun tergerak. Dia tentu tahu bahwa masing-masing dari 8 anggota Dewan Serikat Pedagang itu sangat kuat. Meskipun mereka adalah pelaku bisnis di permukaan, tetapi di bawah mereka memiliki kekuatan pendukung yang luar biasa. Kalau tidak, pastilah mereka tidak akan bisa bertahan di dalam persaingan yang begitu ketat. Ding Ling-er kini tampak masam. Dia berkata, "Apa kau pikir ujung emas dan cahaya perak itu ada padaku sekarang? Kalau memang iya, tidak mungkin aku terintimidasi oleh kalian. Asal kau tahu, kedua kekuatan itu selalu ada di tangan ayah dan tidak pernah diberikan padaku." Mendengar hal ini, ekspresi Ding Peng berubah drastis. Dia bahkan kini mulai panik. Tidak mungkin. Ayah sudah terlalu tua dan dia sudah lama pensiun dari kamar dagang. Lagi pula, kamu telah begitu lama berada di puncak bersama dengan kamar dagang ini. Bagaimana mungkin kamu tidak memegang kedua kekuatan itu? Jangan bohongi aku. Wu Yu sendiri bisa melihat bahwa Ding Ling-er sama sekali tidak berbohong. Dia bisa membaca mimik muka dari Ding Ling-er. Tetapi, memikirkan Ding Ling-er yang berhasil mempertahankan kamar dagang Tian Yuan selama ini tanpa menggunakan kedua kekuatan itu, Wu Yu menyadari bahwa artinya Ding Ling-er memiliki potensi dan juga bakat yang luar biasa. Dia bahkan mampu bersaing dengan kekuatan lainnya meskipun dia tidak membawa kekuatan yang dibawa oleh ayahnya. Kini, Ding Ling-er berkata lagi, "Jika memang kau tidak percaya padaku, maka kau bisa bertanya langsung pada ayah tentang masalah ini. Andai saja aku memegang dua kekuatan itu, aku pasti sudah melenyapkan kalian semua hari ini." Mendengar itu jantung Ding Peng berdebar. Dia langsung terlihat linglung. Jika ayahnya sampai tahu apa yang terjadi hari ini, dia tidak bisa lagi membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Belum lagi, rupanya kedua kekuatan utama dari kamar dagang Tian Yuan masih berada di tangan ayahnya. Ding Peng sadar dia terlalu meremehkan ayahnya. Namun, melihat kekhawatiran dari Ding Peng, Wu Yu langsung menenangkan dia. Wu Yu berkata, "Adik Peng, kamu tidak perlu takut. Kamu adalah putra satu-satunya dari presiden yang lama. Cepat atau lambat, kedua kekuatan itu juga akan jatuh ke tanganmu."
Sebagai awal, karena kelima sampah itu tidak mau mengakui keberadaanmu, maka mari bereskan mereka. Dan setelah selesai, kita akan membicarakan lagi tentang pernikahanku dengan kakakmu. Bunuh mereka, kata Wuyu dengan tatapan dingin. Lalu, para bawahan dari Wuyu atau para penjaga Wuyu segera menjawab, "Baik." Kekuatan mereka sungguh mendominasi, dan Paman Yu tidak berkutik. Dingling Er tampak sangat khawatir. Lalu, mereka berlima kini terangkat ke udara. Dan dalam satu jentikan jari, kepala mereka meledak tanpa sempat mereka mengatakan apapun. Tubuh mereka jatuh lemas ke atas lantai. "Paman Yu!" Dingling Er meraung melihat Paman Yu mati di depan matanya. Bagaimanapun, Paman Yu sudah seperti orang tua bagi Dingling Er. Paman Yu sudah merawatnya sejak dia masih kecil, dan hari ini dia mati tanpa penghormatan. "Bajingan! Kalian akan membayar semua ini dengan darah kalian!" Dingling Er menggertakkan gigi, bahkan sampai darah mengalir keluar dari mulutnya. Sementara itu Wuyu tertawa keras. "Kau akan segera menjadi istriku. Kau akan segera melupakan semua kebencianmu. Karena tidak ada kebencian di antara suami istri." Ding Peng lalu berkata, "Kakak Yu, kamu harus memperlakukan kakakku dengan baik. Tolong jangan sakiti dia." Wuyu sendiri masih terlihat gembira. "Tenang saja, aku pasti akan memperlakukan dia dengan baik. Aku akan sangat memanjakannya, karena dia adalah istri pertamaku." Wuyu kini menatap Dingling Er. Dia terlihat penuh dengan nafsu dan berkata, "Adik Ling, jangan khawatir, masa depanmu akan sangat cerah. Kamu akan segera mendapatkan banyak saudara setelah kita menikah. Tentunya kamu adalah yang nomor satu. Kamu bisa meminta apapun yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya." Mendengar itu, Dingling Er tampak pucat. Dia ingin melawan, tetapi di bawah domain milik Wuyu, dia tidak bisa bergerak. "Adik Ling, ayo kita bicarakan secara mendalam tentang pernikahan kita," kata Wuyu sambil tersenyum. Dia berjalan ke arah Dingling Er, dan Dingling Er berseru, "Berhenti! Jika kau berani menyentuhku, kau pasti akan menyesalinya." "Kamu memang begitu ganas, wanitaku. Aku penasaran bagaimana sikapmu setelah berada di atas ranjang." Wuyu tampak menunjukkan senyuman mesum yang menjijikkan. "Sekarang, ayo kita pergi," kata Wuyu yang hendak menyentuh pundak Dingling Er. Tetapi kemudian, terdengar sebuah suara di telinga Wuyu. "Jika kau berani menyentuh dia dengan tangan kotormu itu, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkanmu." Kata-kata itu begitu arogan, dan tentu ini membuat Wuyu terkejut. "Siapa itu? Keluar!" seru Wuyu dengan penuh amarah. Para penjaga tampak keheranan. "Tuan muda, ada apa?" "Ada yang bicara padaku. Siapa dia? Cepat cari orang itu," kata Wuyu yang kini wajahnya tampak agak ketakutan. Namun Ding Peng berkata, "Tapi Kak, tidak ada seorang pun yang datang ke tempat ini. Seluruh gedung ini disegel. Mungkinkah kamu berhalusinasi?" Wuyu mengerutkan kening.
Dia tahu bahwa suara itu bukanlah khayalan. Kemudian, saat Wuyu hendak meraih lagi pundak Ding Ling Er, kembali terdengar suara. Sudah kukatakan, jangan sentuh dia dengan tangan kotormu. Tapi sekarang, semua orang yang ada di sana bisa mendengar suara itu. Semua orang menoleh ke arah seorang pemuda yang kini sudah berdiri di dekat jendela. Ding Ling Er pun melihatnya dan air mata yang dari tadi enggan keluar kini membasahi pipinya. Tuan Muda Yun. Seketika, seluruh rasa takut yang dirasakan oleh Ding Ling Er sirna. Dia merasa aman kali ini. Maafkan aku terlambat. Ada beberapa hal yang menghadangku di sepanjang jalan, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Ding Ling Er saat ini hanya bisa menangis tersedu-sedu. Sementara Wuyu, dia tampak geram. Siapa kau? Ini adalah masalah internal Serikat Pedagang. Ini menyangkut pergolakan dunia dan pembagian kekuasaan. Ini peristiwa besar yang akan menyangkut masa depan seluruh dunia seni bela diri. Jika kau tidak ingin mendapat masalah, maka sebaiknya kau enyah dari tempat ini sekarang juga. Mo Xiaojuan tidak bisa menahan tawanya. Tuan Muda Yun, ini sangat lucu. Dia tidak bisa menahan konaknya sampai mencoba merebut seorang wanita dengan paksa. Lalu sekarang dia mengatakan bahwa semua ini berkaitan dengan perubahan di dunia seni bela diri. Dia terlalu berfantasi. Yun Xiao pun ikut tertawa, seolah setuju dengan perkataan Mo Xiaojuan. Melihat mereka berdua, Wuyu pun semakin marah. Kalian, tangkap mereka berdua. Wuyu meminta 3 orang martial supreme yang ada di sana untuk menangkap Yun Xiao dan Mo Xiaojuan. Tuan Muda, tapi orang ini... Wajah ketiga orang itu tampak ketakutan saat merasakan aura dari Mo Xiaojuan. Wuyu pun akhirnya sadar. Dia buru-buru mundur. Siapa kalian? Bagaimana bisa kalian begitu berani menyinggung kamar dagang Luogu kami? Yun Xiao, dia tidak mau repot-repot menjelaskan. Dia berkata pada Mo Xiaojuan, gunakan metode lama. Pukuli mereka sampai setengah mati, tapi jangan sampai mereka mati. Mo Xiaojuan tertawa kecil. Tuan Muda Yun, apakah Anda ingin saya menghancurkan tulang mereka atau meridian mereka? Yun Xiao menjawab, terserah. Kau boleh saja menghancurkan keduanya. Tapi pastikan mereka masih tetap hidup untuk kutanyai nanti, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh. Bajingan! Kalian berani? Wuyu kini tampak ketakutan tapi seolah-olah marah. Dan di saat berikutnya, Mo Xiaojuan menatapnya. Seluruh tubuhnya bahkan tidak bisa bergerak lagi. Domainnya pecah. Kini semua orang yang ada di sana, yang berasal dari sisi Wuyu, jatuh ke tanah seperti patung batu. Kemudian seluruh tulang di tubuh mereka hancur dan rasa sakit yang mengerikan hampir membuat mereka semua kehilangan kesadaran. Ding Peng bisa melihat semuanya. Dia benar-benar tercengang. Perubahan ini terlalu dramatis. Kini pendukung terbesarnya telah berubah menjadi lumpur bubur dan terbaring di lantai. Sekarang apa yang bisa dia lakukan? Kemudian, Ding Ling Er tampak menyeka air matanya dan berkata, Tuan Muda Yun, terima kasih. Jika Anda tidak datang, maka kamar dagang Tian Yuan pasti sudah tamat.
Ya, syukurlah aku masih sempat. Walaupun sebenarnya aku tidak peduli dengan kamar dagang Tian Yuan. Selama kau baik-baik saja, maka aku tidak peduli dengan hal-hal yang lain. Mendengar itu, Ding Ling Er tersipu malu. Semua perasaan negatifnya seketika menjadi bersih. Tuan Muda Yun, mari kita bicara lagi nanti. Sekarang saya harus memberi penghormatan pada Paman Yu. Dia adalah orang yang telah merawat saya sejak kecil. Hari ini, saya tidak bisa menyelamatkan dia. Ding Ling Er kembali menjadi sedih dan segera berlari memeluk tubuh Paman Yu. Melihat itu, Yun Xiao hanya memberi waktu pada Ding Ling Er untuk menenangkan hatinya. Sementara itu, Ding Peng, dia benar-benar ketakutan. "Kakak, kau berbohong padaku. Kau mengatakan kau tidak memiliki ujung emas dan cahaya perak. Kau benar-benar berpura-pura menjadi ular. Sekarang mereka datang. Kau benar-benar sengaja ingin menjatuhkanku." Yun Xiao lalu maju dan menampar Ding Peng hingga membuat dia terbang sampai membentur dinding. Ding Peng muntah darah dari mulutnya. Yun Xiao berkata, "Xiao Chuan, teruskanlah menampar anak ini. Jika dia sampai tidak sadarkan diri, tusuk titik akupuntur kunci miliknya. Lalu tampar lagi sampai beberapa jam ke depan." Tuan Muda Yun, agaknya sulit menampar ayam sayur ini selama beberapa jam tanpa membunuhnya. Bagaimana mungkin itu dilakukan? Kata Mo Xiao Chuan yang kini tampak kebingungan. "Maka temukan caranya. Kau tidak boleh membunuhnya, tapi kau juga harus membuatnya tetap sadar untuk merasakan rasa sakit yang telah ia berikan pada kakaknya sendiri." Mo Xiao Chuan tidak berani bertanya lagi. "Baik, saya akan lakukan." Mo Xiao Chuan berjalan dan mulai menampar Ding Peng. Tidak lama setelah itu, sekelompok penjaga bergegas masuk. Mereka adalah orang-orang yang tadi mengejar Yun Xiao dan Mo Xiao Chuan. Karena sebelumnya, Yun Xiao dan Mo Xiao Chuan tiba-tiba menghilang. Para penjaga curiga kalau mereka berdua telah masuk. Akhirnya, sekarang mereka semua tiba di tempat ini. Kemudian, saat mereka tiba di dalam sana, mereka terkejut karena melihat semua pemandangan yang begitu memilukan. Pemimpin penjaga berseru, "Berhenti! Beraninya kalian membuat keributan di dalam kamar dagang kami." Mendengar itu, Mo Xiao Chuan mengabaikan mereka, dan dia masih terus menampar wajah Ding Peng sesuai dengan perintah Yun Xiao. Sementara Yun Xiao sendiri juga tampak mengabaikan para penjaga ini. Dia tidak berniat untuk menjawab mereka. "Sungguh, kalian begitu berani mengabaikan kami." Para penjaga menjadi kesal. Walaupun sejujurnya mereka pun terlihat takut. Karena siapapun yang bisa melakukan semua pemandangan yang ada di depan mata mereka, pastilah orang yang kuat. Mereka takut kalau mereka tidak akan mampu melawan Mo Xiao Chuan ataupun Yun Xiao. Namun, karena ini adalah tugas mereka, mereka bersiap untuk menyerang. Sampai kemudian Ding Ling Er melambaikan tangan. "Kalian jangan bertindak bodoh. Sekarang, tugas kalian bawa keempat jasad rekan-rekan kita, serta jasad dari Paman Yu. Berikan penghormatan terakhir yang layak untuk mereka. Setelah itu, jangan biarkan siapapun masuk ke dalam ruangan ini," kata Ding Ling Er. Suaranya pelan,
Tetapi semua penjaga yang ada di sana mengikutinya tanpa tapi. Mereka semua bergegas menjalankan tugas dan meninggalkan ruangan itu. Setelah selesai, Ding Ling Er kembali menyeka air matanya. Dia melihat ke arah adiknya yang kini wajahnya telah berubah menjadi melon busuk. Dia terlihat bengkak di sana-sini. Tapi karena Ding Peng adalah adik kandungnya, Ding Ling Er pun menjadi lunak. "Tuan Muda Yun, mohon hentikan ini." Yun Xiao lalu melambaikan tangannya dan Mo Xiaochuan berhenti memukuli Ding Peng. "Ah, sayang sekali. Padahal aku baru menemukan ide menarik untuk memukulnya tanpa membunuhnya. Sial, ini seharusnya menjadi pelatihan yang menarik untukku," kata Mo Xiaochuan yang terlihat kecewa. Dia berpikir bahwa perkataan dari Yun Xiao ini sebenarnya untuk melatih dia. Padahal tidak. Mo Xiaochuan telah salah paham. Tapi kemudian Yun Xiao lalu meminta Mo Xiaochuan untuk diam. Ding Ling Er kini kembali menghela nafas panjang dan melihat ke arah Ding Peng. Dia berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa saudaraku sendiri akan terpikirkan untuk menjualku. Padahal turnamen antar kamar dagang akan segera dimulai. Sekarang, kamar dagang Tian Yuan benar-benar dalam masalah." Yun Xiao pun menghela nafas lagi. "Maafkan aku. Jika aku tidak terlambat, mungkin ini tidak akan pernah terjadi." Tidak. Jika Tuan Muda Yun tidak datang, maka saya tidak akan bisa membayangkan apakah saya masih hidup atau tidak. Tuan Muda Yun, Anda telah menyelamatkan saya lagi hari ini, kata Ding Ling Er yang buru-buru meluruskan pemikiran Yun Xiao. Yun Xiao terdiam sejenak. Lalu kemudian dia mengamati sekitar dan berkata, "Tunggu, bukankah Kaisar Muda dan Yun Sang ikut bersamamu? Lantas di mana mereka sekarang?" Ding Ling Er lalu menjawab, "Mereka ada di kota ini. Namun saya diam-diam menempatkan mereka di dalam kota sebagai pasukan bayangan. Saya membuat pengaturan ini agar mereka tidak terekspos." Mo Xiaochuan lalu menyahut, "Kamar dagang Tian Yuan adalah salah satu dari 8 anggota eksekutif dari Serikat Pedagang. Kamu juga adalah pemimpin kamar dagang ini. Lantas mengapa kamu tidak bisa mengurus beberapa kecoa ini? Bukankah seharusnya kamu punya kemampuan untuk mempertahankan kamar dagang ini? Seperti yang mereka sebutkan sebelumnya, di mana kedua penjaga, ujung emas dan cahaya perak itu berada. Kenapa mereka tidak melindungimu?" Ding Ling Er menghela nafas lagi dan berkata, "Meskipun saya adalah kepala kamar dagang Tian Yuan, saya hanya bertanggung jawab atas bisnis dari kamar dagang Tian Yuan. Sementara kedua kekuatan yang disebutkan oleh adikku sebelumnya selalu berada di tangan ayah saya. Bahkan saya pun belum pernah melihat mereka berdua sebelumnya." "Sungguh? Ini sangat aneh," kata Mo Xiaochuan yang tampak mengerutkan kening. Sementara Yun Xiao sendiri dia berkata, "Ding San, aku sudah bertemu dengannya beberapa kali. Aku tidak memiliki banyak kesan tentang dia. Apakah maksud dibalik tindakannya kali ini? Bahkan untuk masalah sepenting ini, dia masih belum mengirimkan seorang ahli. Aku tidak bisa menebak apa yang sebenarnya dia rencanakan. Apa dia memang tidak peduli dengan turnamen ini?" "Mustahil!" Ding Ling Er langsung membantah. Dia memiliki keyakinan pada ayahnya. Dia lalu berkata, "Ketika ayah menyerahkan kamar dagang ini pada saya, dia menyuruh saya untuk melakukan yang terbaik guna mempromosikan kamar dagang ini.
Ayah mengatakan kalau dia sudah terlalu tua dan tidak berdaya saat ini. Mendengar itu, Mo Xiaochuan mendengus. Dia tampaknya memiliki kemampuan tetapi tidak dengan kekuatan. Bahkan dia masih memegang kekuatan inti kamar dagang dan enggan melepaskannya. Aku pikir dia sedang merencanakan sesuatu. Tapi apa itu? Ding Ling Er pun terkejut. Bahkan jika dia menyangkal berulang kali, tetapi kini tanda tanya besar muncul di dalam hati kecilnya. Ding Ling Er pun menatap Yun Xiao dan berkata, "Tuan Muda Yun, apakah Anda juga berpikiran demikian?" Yun Xiao tentu memiliki pemikiran yang sama dengan Mo Xiaochuan, tetapi dia tidak mengatakannya secara langsung. Yun Xiao lalu berkata, "Entah apa kebenarannya, tetapi yang penting sekarang adalah bagaimana menjaga kamar dagang Tian Yuan. Setidaknya kita harus memastikan kamar dagang ini bertahan sampai akhir di turnamen kali ini. Tapi kamar dagang Tian Yuan saat ini terlalu sepi. Bahkan sejauh yang kutemui hari ini, mereka hanya berada di tingkat martial emperor. Jelas ini akan memancing perhatian dari perusahaan yang lain." Ding Ling Er pun setuju. "Saya juga berpikir demikian. Tetapi tidak ada yang berani menyentuh kami. Kalau tidak, kami pasti telah runtuh sejak tiba di kota Songyue." Yun Xiao pun berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar. Namun saat ini, kamar dagang lainnya tampak memang tidak akan bergerak secara langsung. Karena saat ini keadaan dari kota Songyue yang sedang berantakan." Ding Ling Er pun tampak bingung. "Tuan Muda Yun, lantas apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yun Xiao menjawab, "Mari kita lakukan dengan metode lama. Kita akan mengurus mereka yang berani mencari masalah dengan kita. Ketika idiot ini mungkin telah digunakan orang lain tanpa mereka sadar. Dan orang-orang itu pasti ingin tahu apakah kamar dagang Tian Yuan bisa diurus atau tidak. Karena itu, setelah ini pasti akan ada idiot-idiot lain yang akan berdatangan. Jadi, sebelum itu mari kumpulkan anak perusahaan yang berafiliasi dengan kamar dagang Tian Yuan. Kita harus memperkuat tempat ini untuk sekarang." Ding Ling Er tersenyum kejut. Jika berbicara tentang aliansi, sebelumnya ada 79 kamar dagang yang berada di bawah kamar dagang Tian Yuan. Tapi dari 79 kamar dagang, hanya ada 27 kamar dagang yang bersumpah setia dengan Tian Yuan. Lalu, dari 27 kamar dagang, hanya ada sekitar 6 kamar dagang yang bisa saya percaya. Ditambah dengan situasi saat ini, saya khawatir mereka tidak akan datang untuk membantu kita. Mo Xiaochuan menghela nafas. Meskipun kamar dagang Tian Yuan adalah salah satu dari 8 anggota serikat pedagang, tapi tampaknya situasi kamar dagang Tian Yuan telah berada jauh ke titik terendahnya. Mo Xiaochuan lalu menoleh ke arah Yun Xiao dan berkata, "Tuan Muda Yun, bagaimana jika kita menghubungi keluarga dan temanku dari kota Besi Hitam? Kuharap mereka bisa mengirimkan bantuan. Selama mereka ada di sini, kupikir kamar dagang Tian Yuan juga akan mampu bertahan." Ding Ling Er pun terkejut mendengarnya. "Tuan, Anda dari kota Besi Hitam?" Mo Xiaochuan tertawa. "Ya, aku berasal dari keluarga Mo. Aku adalah Mo Xiaochuan. Nona, kamu tidak perlu khawatir. Selama ada Tuan Muda Yun, bahkan jika seluruh serikat pedagang ingin menghancurkan kamar dagang Tian Yuan, mereka tidak akan mampu. Karena di sini ada Tuan Muda Yun," kata Mo Xiaochuan sambil memperkenalkan dirinya.
Lagi-lagi Ding Ling Er dibuat terkejut. Dia pernah mendengar nama Mo Xiaochuan sebelumnya. Walaupun ada banyak informasi yang telah ia lupakan. Tetapi yang jelas, Mo Xiaochuan bukanlah orang biasa. Itulah yang dipikirkan Ding Ling Er saat ini. Lalu menanggapi pertanyaan dari Mo Xiaochuan, Yun Xiao berkata, "Waktu telah lama berlalu. Masa ini tidak sama dengan 1 dekade yang lalu. Aku hanyalah seorang martial emperor. Apa kau pikir mereka akan datang membantu jika aku meminta bantuan pada mereka? Idemu terlalu tidak masuk akal. Terlebih kita belum tahu kekuatan di kota Songyue yang sebenarnya. Kalau kita terlalu banyak menyinggung orang, situasinya akan menjadi semakin rumit." Ding Ling Er sadar akan perkataan dari Yun Xiao, maka dia berkata, "Kalau begitu, saya akan mengirim pesan pada ayah. Saya akan meminta dia untuk mengirimkan salah satu dari ujung emas atau cahaya perak agar datang ke kota Songyue." Yun Xiao mengangguk. "Ya, kamu harus melakukannya. Kita memang perlu meningkatkan kekuatan kita untuk saat ini. Sekaligus, itu akan membantu memahami pemikiran ayahmu. Tetapi selagi mereka belum tiba, kita bisa melakukan beberapa tindakan pencegahan. Sebagai contoh, mari gunakan kamar dagang Luoku untuk menstabilkan situasi kita sekarang." "Kamar dagang Luoku? Tuan Muda Yun, mungkin kamu belum mengerti. Tetapi tampaknya mereka dikirim kemari karena ada banyak yang tidak menyukai mereka. Maka meski Anda menggunakan mereka untuk mengancam kamar dagang Luoku, saya ragu mereka akan menuruti permintaan Anda." Namun tatapan Yun Xiao menjadi dingin. Memangnya siapa yang akan menggunakan mereka untuk mengancam kamar dagang Luoku? Mereka hanyalah alasan, dan kamar dagang Luoku harus menjadi contoh yang baik bagi yang lain. Siapapun yang berani menyentuh kamar dagang Tian Yuan akan berakhir seperti kamar dagang Luoku." Ding Ling Er terkejut. "Tuan Muda Yun, apakah Anda ingin berurusan dengan kamar dagang Luoku secara langsung? Itu adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan, jika kita mampu mendesak kamar dagang Luoku, kamar dagang Tianyi tidak akan tinggal diam." Lalu Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh, "Selama kita bergerak cepat, maka kamar dagang Tianyi tidak akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang kita. Kalau kita hanya diam, situasinya akan menjadi semakin tidak menguntungkan untuk kita." Mendengar itu, jantung Ding Ling Er berdegup kencang. Ini adalah taruhan yang besar. Jika mereka gagal, maka kamar dagang Tian Yuan akan benar-benar tersingkir dari turnamen antar dagang bahkan sebelum pertemuan pertama dimulai. Ding Ling Er berkata, "Tuan Muda Yun, setidaknya bisakah Anda menunggu saya mengirim pesan pada ayah saya terlebih dahulu? Kita akan mulai bergerak setelah menerima balasan dari ayah saya." Mendengar itu, Yun Xiao menggelengkan kepala. "Tidak, ini adalah waktu yang krusial. Kita tidak bisa menunggu balasan itu untuk bergerak. Ini adalah waktu yang terbaik, dan hanya aku serta Mo Xiaochuan yang akan mendatangi kamar dagang Luogu. Kalian semua akan tetap di sini, dan kalian harus berpura-pura tidak terlibat dengan masalah ini." Mo Xiaochuan pun tertawa. "Tuan Muda Yun, Anda memang pandai. Lagi pula, jika itu hanyalah kamar dagang Luogu, kita bisa menyelesaikannya dengan cepat." Ding Ling Er terkejut. "Tuan Muda Yun, apakah Anda yakin dengan keputusan ini?" "Ya, kami akan datang mengunjungi kamar dagang Luogu untuk minum teh bersama. Ini akan menjadi batu yang kulempar di tengah-tengah danau. Kita bisa melihat seberapa besar riak yang terbentuk.
Sementara Ding Ling Er tampak ragu. Bagaimanapun ini adalah pertaruhan yang besar. Namun saat dia memikirkan Yun Xiao, entah kenapa Ding Ling Er merasa kalau dia bisa mempercayakan segalanya pada Yun Xiao. Lalu Ding Ling Er berkata, "Kalau begitu kami akan bergerak seperti yang Tuan Muda Yun katakan." Yun Xiao mengangguk. Dia melihat ketiga tumpukan daging di lantai dan berkata, "Bawa mereka. Kita memerlukan hadiah untuk tuan rumah." Mo Xiao Chuan mengangguk, lalu membunuh ketiganya dalam satu gerakan. Setelah selesai, Mo Xiao Chuan menyimpan ketiganya di dalam cincin interspasial. Lalu mereka berdua berangkat menuju lokasi kamar dagang Luogu sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Ding Ling Er. Nah, ini adalah sedikit perjalanan Yun Xiao yang telah sebagian besar disesuaikan oleh Anne. Jadi terima kasih untuk yang menonton sampai akhir, sungguh apresiasi yang luar biasa. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau berbagi, boleh banget. Bisa link yang ada di kolom deskripsi. Itu aja dari Anne hari ini. Terima kasih. See you again in next video dan bye.